Halo semua, sebelumnya channel Trouble telah membahas film Korea tentang polwan cantik yang menyamar jadi anak SMA, dan sekarang akan ganti bahas film Korea tentang vampir cantik dan ganteng nyamar jadi anak SMA. Bagaimana kisahnya? Langsung aja cekidot. Keesokan harinya Siho menghilang entah kemana dan Yunda yang mengetahuinya mencoba mencarinya. Mari pun menanyakan keberadaan Siho padanya dan mengajak Jaemin untuk ikut mencari Siho juga. Saat di perjalanan mereka melihat seorang anak laki-laki yang memerlukan pertolongan. Di sini Jaemin pun berusaha menolongnya. Namun saat ia menolong anak itu, kakinya tersangkut jaring dan tertarik ke atas, hingga membuat tubuh Jaemin terangkat dan terbentur hingga berdarah. Mari yang melihat itu tentu saja panik dan mencoba menolongnya dengan kekuatan vampirnya. Namun saat itu Siho datang dan membantu Mari. Dia menahan Mari agar tidak menggunakan kekuatannya. Dan akhirnya Siho pun berhasil menolong Jaemin dengan kekuatan vampirnya. Jaemin yang berhasil diselamatkan, namun ia tidak sadarkan diri. Ia juga berlumuran darah di depan Mari. Dan Mari yang melihat itu pun membuatnya bereaksi. Dia di sini nyaris menganu leher Jaemin. Namun di saat bersamaan, Ara yang sedang mencari Jaemin melihat Mari mendekat ke leher Jaemin. Akibat panggilan Ara itu menyadarkan Mari yang ingin menggigit leher Jaemin. Ara yang melihat itu pun mulai mencurigai Mari sebab dia memeriksa tas Mari dan melihat bungkusan minuman bertuliskan jus tomat. Awalnya ia masih sedikit ragu, namun ia mengecek kembali dan mengetahui bahwa itu bukanlah jus tomat, melainkan sebuah darah yang terbungkus. Dan kini akhirnya Ara pun mengetahui identitas Mari yang sebenarnya. Kemudian Mari menelpon Siho dan Siho bilang dia pasti diincar oleh PCS dan akan ditahan. Para vampir tidak boleh menggunakan kekuatannya dan jika itu dilanggar maka mereka akan dihukum. Di sini Siho juga meminta Mari agar tidak ketahuan seperti dirinya. Di sisi lain Jaemin yang telah sadar, ia pun mencari keberadaan Mari dan mencoba menghubunginya. Namun Mari menghindarinya karena ia tahu bahwa Jaemin membenci seorang vampir. Jaemin pun terus mencari Mari kemana-mana namun tidak berhasil menemukannya. Sedangkan Siho mencoba memusnahkan dirinya dengan sinar matahari. Ia pun akhirnya menghilang dan meninggalkan kalung peninggalan orang tuanya. Dan gara-gara Ara, seluruh sekolah juga mengetahui identitas Mari yang sebenarnya adalah seorang vampir. Sejak saat itu, Siho dan Mari sama-sama menghilang bersama keluarganya. 2 minggu kemudian, Jaemin mendapat telepon dari orang yang tidak dikenal yang memberitahukan keberadaan Mari di mercusuar. Akhirnya Jaemin berhasil bertemu dengannya dan saat ia berhadapan dengan Jaemin, Mari mengaku bahwa dirinya memang benar seorang vampir. Jaemin yang mendengar itu pun tak kuasa menahan tangisnya. Karena orang yang ia cinta selama ini adalah seorang vampir yang mana padahal ia sangat membenci vampir. Ketika itu Mari nyaris terjatuh ke laut, namun Jaemin berhasil menyelamatkannya. Sayangnya ia yang malah terpeleset dan terjatuh ke dalam laut. Tentu saja melihat itu Mari menyelamatkan Jaemin dengan kekuatan vampirnya dan ia membawanya ke daratan. Namun saat Jaemin tersadar, ia tidak mengingat apapun setelah kejadian itu. Waktu pun berlalu, kini Mari dikurung oleh PCS karena telah menggunakan kekuatan vampirnya. Ia pun di sini dijadikan oleh PCS sebagai percobaan pengungkapan identitas vampir di depan manusia. Dan tujuannya agar bisa hidup berdampingan. Mereka ingin memperlihatkan bahwa vampir sebenarnya tidak berbahaya bagi manusia. Dan Mari pun akhirnya dibebaskan dari tahanan sebagai bahan percobaan PCS itu. Setelahnya, Mari pun menjalani harinya seperti biasa dan pergi ke sekolah. Dia juga kembali bertemu dengan Jaemin dan ia juga mengaku kepada semua orang bahwa dia adalah seorang vampir.
Mari juga mencoba mendekati Jaimin yang telah melupakannya. Namun Jaimin menghindarinya karena dia dari dulu memang membenci para vampir. Di tempat lain diperlihatkan Shiho sedang dirawat oleh PCS. Sebelum Shiho benar-benar musnah, mereka tanya. Alhasil Shiho juga menjadi bagian dari bahan percobaan pengungkapan identitas vampir. Di sekolah, semua teman kelas Mari membulinya juga mengucilkannya. Namun Mari tidak menanggapinya dan ia tetap berlaku baik. 한영인 사람 생각해. 네가 못 되기만 소리 거야? Ayah Mari yang merasa khawatir karena identitas anaknya terungkap, ia pun mencoba datang ke sekolah. Dan betapa mengejutkannya, di sana ia merasa sedih saat melihat anaknya dibully. Di saat pelajaran memasak, tidak ada satupun yang mau sekelompok dengan Mari. Mereka bahkan mengerjai Mari dan ingin menjatuhkan seember air kepada Mari. Namun Jaimin yang melihat itu menyelamatkannya, tapi ia masih tetap dengan gengsinya. Dan saat Mari sedang meminum darah di taman sekolah, semua teman-temannya memandanginya. Mari ini berniat untuk tidak lagi bersembunyi tentang identitasnya sebagai vampir. Ketika itu, tiba-tiba Shiho datang dan membawanya pergi dari sana. Mendengar ada seorang vampir di sekolah, para orang tua siswa pun protes. Mereka ketakutan kalau anak mereka digigit. Namun Jaimin berhasil meyakinkan para orang tua bahwa vampir itu tidak semenakutkan dalam pikiran mereka. Kini Jaimin dan Mari kembali menjadi dekat meskipun ia masih melupakan kejadian dulu pernah bersama dengan Mari. Sedangkan Mari pun akhirnya memutuskan untuk pindah sekolah saja karena Jaimin menyuruhnya untuk menjauh darinya. Jaimin yang sudah tahu kebenarannya, ia segera mencari Mari dan berhasil dengan Mari dan memeluknya. Di sini Jaimin menceritakan bahwa Shiho lah yang membantunya mengingat dirinya. Di suatu ketika, salah satu teman sekolah mendengar percakapan dan mengetahui bahwa Shiho juga seorang vampir. Sekolah pun kini menjadi heboh kembali karena ada 2 vampir di sekolah tersebut. Ara yang mengetahui identitas Shiho terungkap pun segera menemui Shiho, karena ia tidak ingin Shiho salah paham padanya, bahwa bukan dia yang menyebarkan berita tersebut. Ara ini sudah tahu bahwa Shiho adalah seorang vampir. Namun meskipun sudah tahu bahwa Shiho vampir, ia tetap dekat dengannya dan malah kayaknya ada rasa suka. Shiho yang mendengar itu pun mempercayainya. Para siswa dan orang tua kembali protes karena ada 2 vampir di sekolah mereka. Namun Jaimin yang juga dibantu oleh Ara berhasil meyakinkan mereka kembali. Kemudian Jaimin mengajak temannya untuk kembali bermain band, dan mereka menyetujuinya. Hal itu juga untuk membuktikan bahwa vampir dan manusia bisa berdampingan, dan juga mereka berhasil menjadi band terkenal. BCS juga telah membebaskan orang tuanya Shiho. Sekarang vampir dan manusia bisa hidup berdampingan dengan damai dan hidup dengan kebahagiaan mereka. Dan film pun selesai.